Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Satria Adika Arif Atmaja MPD selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi STEM pada pembelajaran matematika, program studi Tadris Matematika IAIN Kudus. Sebelumnya saya Safira Najwa Melani dengan NIM 22106100020 dari kelas A5 TMR akan menjelaskan mengenai rancangan proyek STEM yang sudah saya buat, yaitu sebuah buku cerita dengan judul Jelajah Kota Matematika. Langsung saja, Jelajah Kota Matematika ini merupakan sebuah buku cerita yang ditujukan untuk siswa kelas 7 pada tingkatan pendidikan SMP, MTS, dan sederajat. Buku Jelajah Kota Matematika ini memuat materi rasio atau perbandingan pada subbab laju perubahan satuan. Secara umum, buku ini memuat cerita sederhana berupa cerita petualangan untuk mengerjakan soal-soal yang ada di dalamnya. Untuk materi yang ada hanya disampaikan secara sekilas, sehingga sebelum penerapan dari buku ini, siswa harus dibekali dengan materi terlebih dahulu. Itu soal-soal yang disajikan melalui proses petualangan dan juga pembahasan yang nantinya akan disampaikan melalui video, baik video yang dibuat oleh guru maupun video yang diambil dari YouTube. Buku ini memberikan konsep belajar yang menarik karena di dalamnya menyajikan visualisasi gambar, juga alur cerita dalam proses pengerjaan soal yang berupa cerita petualangan penjelajahan sebuah kota, sehingga buku ini dapat membantu siswa lebih tertarik dengan materi yang mereka pelajari. Selanjutnya, latar belakang dari penyusunan buku ini yaitu matematika yang ada sering dianggap sebagai suatu materi yang sulit, padahal banyak memiliki anggapan demikian. Sehingga banyak siswa yang memiliki minat belajar rendah di dalam matematika. Untuk apa? Yang pertama yaitu untuk meningkatkan minat belajar siswa, terutama pada materi rasio atau perbandingan. Dengan penyajian buku yang penuh dengan visualisasi gambar serta alur cerita yang menarik dapat meningkatkan minat belajar siswa karena materi yang ada serta soal-soal yang diberikan itu tidak hanya berbentuk angka-angka saja. Yang kedua, meningkatkan pemahaman siswa. Buku ini memuat soal-soal kontekstual yang dikaitkan dengan kegiatan sehari-hari siswa, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami apa yang ingin disampaikan oleh guru. Yang ketiga, mendorong kreativitas siswa. Buku ini nanti memiliki lembar pengerjaan di dalamnya, di mana siswa itu dibebaskan untuk mengerjakan soal yang ada sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Untuk hasil yang diberikan oleh siswa itu tidak sama, sehingga mereka bebas menggunakan cara manapun yang ingin mereka gunakan. Yang penting mereka itu memahami maksud dari soal yang ada. Yang keempat, memberikan contoh nyata penerapan konsep matematika. Dengan memberikan soal serta materi secara realistik dan juga kontekstual, materi yang dipelajari siswa tentunya akan lebih dekat dengan kegiatan sehari-hari siswa. Sehingga di sini siswa itu tidak lagi merasa bahwa matematika hanya sebuah materi abstrak saja, melainkan dapat mereka temui dalam kegiatan sehari-hari yang mereka lakukan. Yang terakhir yaitu pengenalan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, di dalam pembahasan yang ada itu disajikan melalui barcode, di mana barcode itu akan tertuju pada link video yang berisi pembahasan soal, baik video yang dibuat oleh guru langsung maupun video yang diperoleh dari YouTube. Selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan proyek Jelajah Kota Matematika. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan di sini merupakan perencanaan buku yang akan dibuat tentang materi yang akan diambil, kemudian isi dari
buku yang akan disajikan. Nah, untuk buku Jelajah Kota Matematika ini berisikan materi rasio dan rasio atau perbandingan yang terfokus pada subbab perubahan laju perubahan satuan. Kemudian yang kedua, pengembangan cerita. Pengembangan cerita ini dimulai dari sebuah petualangan seorang anak yang mengelilingi sebuah kota matematika. Setiap bagian atau setiap titik di mana ia berhenti, di situ dia akan memperoleh sebuah soal. Sehingga di sini pengembangan cerita juga harus diikuti dengan pembuatan alur kota yang akan disajikan. Yang ketiga, ada pembuatan soal. Pembuatan soal yang ada di sini disesuaikan dengan materi yang sudah diajarkan sebelumnya. Dan yang keempat, ada pembuatan pembahasan soal. Pembuatan pembahasan soal juga dapat mengambil video pembahasan dari YouTube. Kemudian dari video pembahasan itu tadi dapat di-upload di dalam Drive, atau juga apabila videonya berasal dari YouTube dapat langsung diubah ke dalam barcode sehingga siswa dapat lebih mudah untuk mengakses video pembahasan yang ada. Yang kelima, ada desain dan visualisasi gambar. Pada tahap kelima ini sudah dimulai proses penyusunan dari buku, mulai dari desain dari buku yang ada, kemudian gambar-gambar yang digunakan, kemudian soal-soal yang digunakan, serta video pembahasan. Jadi untuk desain secara umum buku nanti memuat satu itu cerita petualangan, yang kedua itu tempat-tempat pemberhentian yang berisi soal-soal, kemudian pemberian lembar kerja untuk menjawab soal, dan yang keempat pembahasan. Kemudian ada tahap finishing, yaitu pengecekan dari awal sampai akhir apakah buku yang disusun sudah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Kemudian ada juga kelebihan serta kekurangan dari media pembelajaran buku cerita Jelajah Kota Matematika. Yang pertama, buku ini sudah memuat 4 unsur dari STEAM, yaitu meliputi dari teknologi, engineering, art, dan buku ini sudah menggunakan teknologi pada pembahasan video yang ada, di mana siswa itu dapat mengakses video melalui link barcode, baik itu nanti video dari guru maupun video yang diperoleh dari YouTube. Kemudian pada proses engineering, siswa diajak untuk mengelilingi sebuah kota. Kemudian pada proses perhitungan yang dilakukan siswa yang sesuai dengan keterampilan siswa masing-masing tanpa menekankan pada satu cara atau satu rumus saja. Kemudian yang ketiga ada art, di mana pada desain dan visualisasi gambar yang disajikan meskipun dengan judul Jelajah Kota Matematika, buku ini juga akan membawa siswa ke dalam konsep-konsep kebudayaan, baik dari tempat-tempat yang dikunjungi maupun dari soal yang akan dikaitkan dengan tempat pemberhentian di masing-masing tempat di dalam penjelajahan kota. Kemudian matematik, yaitu dari materi yang disajikan, yaitu materi rasio atau perbandingan. Kemudian yang kedua ada visual gambar dan cerita petualangan yang menarik. Buku ini tidak hanya menyajikan materi dengan angka saja, akan tetapi juga dilengkapi dengan visual gambar sehingga siswa itu tidak cepat bosan dalam pembelajaran matematika yang ada. Yang ketiga, mampu membantu meningkatkan minat belajar siswa. Dengan penggunaan media pembelajaran interaktif, siswa tentunya akan lebih semangat dalam pembelajaran dibandingkan dengan pemberian LKPD ataupun LKS yang hanya berisikan materi dan soal-soal saja. Kemudian yang keempat, sudah memuat penggunaan teknologi. Untuk kekurangan dari buku ini sendiri, yang pertama ada proses pembuatannya yang rumit, karena buku ini menyajikan gabungan dari materi, soal, kemudian visualisasi gambar, serta cerita yang harus disusun sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian pada kekurangan yang kedua, anggaran biaya yang besar. Apalagi jika buku ini didistribusikan untuk siswa dalam satu kelas, karena buku ini merupakan buku dari guru sehingga tidak mungkin jika siswa diminta untuk membayar.
Kemudian yang ketiga, guru harus menguasai keterampilan khusus yang diperlukan, seperti editing, baik pada pembuatan video maupun pada penyusunan buku cerita. Dan yang terakhir, guru harus memiliki kemampuan penggunaan teknologi, karena pada buku ini sendiri sudah memuat penggunaan teknologi. Nah, untuk mengatasi dan mencegah kekurangan itu menjadi sebuah masalah yang berlanjut, dapat diatasi dengan cara pembentukan kelompok pada proses penggunaan buku, di mana siswa dapat dibagi menjadi kelompok besar 3 hingga 4 kelompok, sehingga untuk buku yang digunakan itu tidak harus sebanyak jumlah siswa, melainkan hanya sebanyak kelompok yang ada. Kemudian untuk keterampilan khusus serta kemampuan penggunaan teknologi, di sini guru harus lebih aktif untuk mempelajari berbagai keterampilan yang diperlukan agar nantinya buku yang dihasilkan itu juga optimal. Nah, untuk referensi dari YouTube. Nah, yang pertama itu dari video pembelajaran laju perubahan satuan, di mana soal yang ada itu dikaitkan dengan soal-soal kontekstual. Oke, sebentar karena mungkin sinyalnya kurang bagus. Nah, jadi di dalam video pembelajaran yang menjadi referensi itu berisikan sebuah satuan itu disajikan secara kontekstual. Soal-soal yang pelajaran ini juga hanya 6 menit, sehingga tidak terlalu panjang tetapi mampu memahamkan siswa. Nah, jadi untuk isi dari video ini kurang lebih seperti itu. Nah, jadi sekian mengenai pembahasan rancangan proyek STEM yang saya buat. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.